Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan semua yang kita cita-citakan, agar Allah mengabulkan segala yang kita inginkan serta memudahkan segala kesulitan dan keruwetan yang selalu menyesakkan. Wasilah yang dimaksud di sini adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. 313. Nah, sering timbul pertanyaan dalam hati kita, ada apa dengan angka 313? Kenapa harus 313? Apa rahasianya? Nah, sahabat Gema Nusantara, angka 313 ini adalah hitungan yang mengandung banyak sekali rahasia. Nah, salah satu dari sekian banyak rahasia itu adalah bahwa angka 313 ini sama dengan jumlah para rasul. Jadi jumlah para nabi itu semuanya kan 124.000 nabi. Yang diangkat oleh Allah menjadi utusan itu berjumlah 313. Kemudian angka 313 ini juga sama dengan jumlah pasukan Islam dalam perang Badar. Juga sama dengan jumlah pasukan tentara Talut melawan pasukan kafir yang dipimpin oleh Jalut, di mana kemenangan baik perang Badar maupun perang Talut ini berada di pihak kaum muslimin. Padahal jumlah musuh pada waktu itu adalah ribuan. Jadi tidak sebanding dengan jumlah kaum muslimin yang hanya berjumlah 313. Tapi kemenangan tetap ada di kaum muslimin. Dan masih banyak lagi rahasia yang terkandung di balik angka 313 itu yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, diterangkan bahwa surat Al-Fatihah apabila istiqomah diamalkan sebanyak 313 kali, maka di sini diterangkan kal iksiri fi tahsilil asir, laksana emas intan permata dalam kemudahannya mencapai tujuan. Contoh, kalau kita punya banyak perhiasan, ketika sewaktu-waktu kita punya hajat, punya kebutuhan, maka tinggal menjualnya dan langsung cair. Itu saking dari mudahnya. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ma dawama ahadun ala qiraatiha bi'adatil mursalin wa ashabi Talut wa ashabi Badrin. Dan tidaklah seorang mendawamkan atau melazimkan membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak hitungan para rasul, atau sebanyak hitungan tentara Talut, atau sebanyak pasukan Islam dalam perang Badar, yaitu 313. Artinya orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali, li ayyi syai'in yuridu minal maqasidi wal manafi' illa hasala lahul matlubuh, untuk tujuan apa saja,
untuk segala macam hajat, untuk segala bentuk keinginan, untuk segala macam harapan dan impian, illa hasalalahul matlub, kecuali hajat itu pasti akan tercapai, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang mempunyai hajat apapun itu bentuknya, kemudian mohon kepada Allah dengan berwasilah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali selama 3 hari atau 7 hari, 3 malam atau 7 malam, maka hajat itu pasti tercapai, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dawama ala qiraatiha wa huwa mutawajjihun ila Allah ta'ala, dan barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Fatihah sambil bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawajjuh maksudnya menghadapkan hatinya kepada Allah. Wa yumathilu matlubahu fi nafsihi, dan ia sambil menggambarkan keinginan itu dalam hatinya. Artinya keinginan dalam hatinya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yu'ammilu syai'an ba'dal qiraati ila al-'adatil madhkuri illa ajjala lahul qabula wal ijabata fil waqti. Maka tidaklah ia mengharapkan sesuatu setelah membaca dengan jumlah tersebut, yakni 313 kali, illa ajjala lahul qabul, kecuali Allah menyegerakan untuk mengabulkan, wal ijabata fil waqti, dan mengijabahinya dalam seketika itu juga. Jadi begini maksudnya, orang yang istiqomah membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 313 kali, maka dalam waktu singkat, dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai membaca surat Al-Fatihah yang 313 ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat. Jadi pertama, kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Al-Fatihah ini sebanyak 313 kali. Usahakan bacanya jangan terlalu cepat. Nah, amalan ini dilakukan minimal 3 malam atau 7 malam atau 21 malam. Insya Allah segala yang kita inginkan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.